Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat kerusakan pada sekresi insulin dan kerja insulin. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat. Hal ini berlaku baik insulin atau modifikasi diet hanya digunakan untuk pengobatan dan apakah atau tidak kondisi tersebut berlangsung setelah kehamilan. Ini tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa intoleransi glukosa yang belum diakui mungkin telah dimulai bersamaan dengan kehamilan. Jadi, dalam saat ini saya akan menjelaskan gejala kronik diabetes mellitus, yaitu kesemutan, kulit terasa panas, rasa kebas di kulit, dan lain sebagainya. Kemudian gejala akut diabetes yaitu polipagia, banyak makan, polidipsia, banyak minum, poliuria, yaitu banyak kencing, dan kemudian mudah lelah. Dan Hardy 2015 ada dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tergantung insulin atau DMTT tipe 1 dan yang kedua yaitu DM tergantung insulin atau DMTTI tipe 2. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tergantung insulin atau DMTT tipe 1 ditandai dengan penghancuran sel-sel pankreas yang disebabkan yang pertama yaitu faktor genetik, di mana penderita tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi predisposisi atau kecenderungan genetik ke arahnya yang memiliki tipe antigen HLA atau Human Leukocyte Antigen. Yang kedua yaitu faktor imunologi, terdapat bukti adanya suatu respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana jaringan normal tubuh bereaksi terhadap jaringan lainnya. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, yaitu faktor eksternal yang dapat memicu destruksi sel B pankreas. Yang kemudian yaitu DM yang tak tergantung insulin atau DMTT tipe 2. Ini disebabkan kegagalan telatif beta dan resisten insulin. Faktor resiko yang berhubungan terjadinya DM tipe 2 yaitu yang pertama usia atau resistensi cenderung meningkat usia di atas 65 tahun. Yang kedua yaitu obesitas, yang ketiga riwayat keluarga, dan yang terakhir yaitu kelompok etnik. Penata laksanaan medis yaitu yang pertama diet. Syarat diet DM adalah hendaknya dapat memperbaiki kesehatan umum penderita, mengarahkan pada berat badan normal, menekan dan menunda timbulnya penyakit angiopatik diabetik, memberikan modifikasi diet sesuai dengan keadaan penderita, menarik dan mudah diberikan. Prinsip diet DM adalah yang pertama, jumlah sesuai kebutuhan, jadwal diet ketat, dan jenis boleh makan atau tidak makan. Dalam pelaksanaan diet, hendaklah mengikuti pedoman 3J, yaitu jumlah kalori yang diberikan harus habis, jangan dikurangi atau ditambah. Kedua, jadwal diet harus sesuai dengan intervalnya. Ketiga, jenis makanan yang manis harus dihindari. Kemudian yang kedua adalah latihan atau olahraga. Latihan jasmani teratur 3-4 kali tiap minggu selama 1,5 jam. Adanya kontraksi otot akan merangsang peningkatan aliran darah dan penarikan glukosa ke dalam sel. Penderita diabetes dengan kadar glukosa lebih dari 250 mg per dl dan menunjukkan adanya keton dalam urin tidak boleh melakukan latihan sebelum pemeriksaan keton urin menunjukkan hasil negatif dan kadar glukosa darah mendekati normal. Latihan dengan kadar glukosa tinggi akan meningkatkan sekresi glukagon, growth hormone, dan katekolamin. Peningkatan hormon ini membuat hati melepas banyak glukosa sehingga terjadi kenaikan kadar glukosa darah. Yang ketiga ada penyuluhan. Penyuluhan merupakan salah satu bentuk penyuluhan kesehatan kepada penderita diabetes mellitus melalui bermacam-macam cara atau media, misalnya seperti leaflet, poster, TV, kaset video, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Yang keempat ada obat-obatan. Salah satu contoh obat-obatan untuk diabetes yaitu
sulfanilurea. Sulfanilurea ini adalah golongan obat tablet OAD atau oral antidiabetes. Obat ini bekerja dengan cara menstimulasi pelepasan insulin yang tersimpan, menurunkan ambang sekresi insulin, dan meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa. Obat golongan ini biasanya diberikan pada penderita dengan berat badan normal dan masih bisa dipakai pada pasien yang berat badannya sedikit berlebih. Pemeriksaan diagnostik untuk penyakit diabetes mellitus menurut Barbara Shalom itu ada 4 tahap. Yang pertama, pemeriksaan gula darah puasa normalnya 70-110 mg per desiliter. Ini pada saat melakukan pemeriksaan ini, seseorang yang akan melakukan pemeriksaan ini harus mulai puasa pada saat tengah malam sebelum dia melakukan pemeriksaan pada besok pagi. Lalu kriteria diagnostik untuk diabetes mellitus itu lebih dari 140 mg per desiliter paling sedikit dalam 2 kali pemeriksaan, atau lebih dari 140 mg per desiliter disertai gejala klasik hiperglikemia. Lalu kedua, pemeriksaan gula darah per 2 jam postprandial. Normalnya kurang dari 140 mg per desiliter. Prosedur dan persiapannya itu gula darah diukur 2 jam setelah makan berat atau 2 jam setelah mendapatkan 100 gram gula. Untuk pemeriksaan ini digunakan untuk screening atau evaluasi pengobatan dan bukan diagnostik. Yang ketiga, pemeriksaan tes intoleransi glukosa oral. Gula darah itu kurang dari 115 mg per desiliter. Pada pemeriksaan ini dilakukan hanya untuk pasien yang bebas diet dan beraktivitas fisik 3 hari sebelum tes. Tidak dianjurkan pada hiperglikemia yang sedang puasa atau sedang mendapatkan obat tasid, di Latin propanol, laksid, tiroid, estrogen, dan pil KB. Lalu yang terakhir, tes toleransi glukosa intravena. Prosedurnya sama dengan TTGO, dan pada tes ini dilakukan jika TTGO merupakan kontraindikasi dari kelainan gastrointestinal yang mempengaruhi glukosa. Berikut merupakan komplikasi pada ibu hamil, pada janin maupun pada neonatus. Malformasi kongenital juga dapat terjadi. Dalam hal ini adalah bibir sumbing. Selain itu, bayi dari hiperglikemia pada ibu hamil akan beresiko terjadinya makrosomia dan obesitas saat anak-anak.